belum ada anak-anak Papua yang berani di depan kamera. Rasanya Gue kayak, nah abis itu ngeliatin kamera gitu. Oh, jarang. Sementara gue Iya. kayak, gue mau tampil. Pinjam helikopter. Oke. Dek. Wow. Jadi gue sampai, Hai Singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus. Bebaskan suaramu. Hari ini kita kedatangan Albert Fakdamer, bro. Seorang bintang film cilik yang sekarang telah menjadi om-om dua anak. Gokil. yang tak sengaja bertemu di suatu mall. Bertemu ya. Jadi saya udah lama nih nggak ketemu Albert ya kan. Terus kemarin abis nge-gym ketemu di parkiran. Akhirnya kita meluangkan waktu. Berapa lama bete kita ngobrol di parkiran? Itu setengah jam sendiri, Mas. Setengah jam sendiri. Anak gue sampai, ayo cepetan dia aus. Gue, oh iya bentar. Dia bawa stroller ngobrol di parkiran. Akhirnya saya muncul untuk ajak Albert kemari karena kebetulan juga Albert rumahnya nggak terlalu jauh ya, Ben? Nggak jauh dari sini. Motoran gue. Motoran ya kan, untuk ngobrol dan share inspirasinya ke teman-teman semua yang lagi nonton. Jadi gini, Bet. Yes. Kita program obrolan ini pokoknya pengen ngasih tahu ke teman-teman inspirasi ya kan. Yes. Dari lo, pengalaman lo dari lo pertama kali berkarir di AVI sampai lo sekarang gitu, sampai Mas, lu ngikutin gue? Lah iyalah. Gila lo. Gue kayaknya nggak banyak yang tahu deh gue di situ di AVI. 2004 AVI, 2006 Denias ya kan. Denias dan teman-teman jangan lupa. Oh iya ada Google. Tunggu. Jangan lupa ya. Nicholas Saputra menang FFI ya untuk film Gi ya. Setelah itu siapa yang menjadi aktor terbaik? Orang gini ya. Oke. Hormat. Suhu. Jadi sebuah keren banget lo di sini. Gue pengen lo sharing inspirasi lo. Siap. Ya teman-teman. Nah, sebelum kita ngobrol lebih panjang nih, Bet. Ya. Nah, mungkin teman-teman juga pengen tahu. Boleh cerita dong, Bet. Awal perjalanan lo di dunia musik, dunia acting, pokoknya dunia kreatif deh. Awalnya tuh lo gimana tuh? Gue pertama kali ketemu musik tuh sebenarnya dari keluarga sih. Emang bokap tuh dulu memang penyanyi band. Oke. Dari grup ya tahun-tahun 70-an lah. Terus habis itu sama nyokap juga emang anggota paduan suara, yang mana yang melatih paduan suaranya bokap gue. Oh gitu. Oke. Jadi emang gue terlahir di keluarga yang suka bermusik, gitu. Nah terus by the way gue ada 7 bersaudara. 7 bersaudara? Lu kan? Gue anak keempat. Gue anak keempat. Tengah banget ya? Iyo. 3 di atas laki-laki, 3 di bawah perempuan. Terus gue tuh terbiasa dengan bokap nyokap yang emang tiap malam itu kita, kalau ya karena gue Kristen ya, kita selalu bikin ibadah tiap malam gitu. Jadi main di rumah. Okay. Cuma jadi sebelum tidur ya, ayo nyanyi dulu, nyanyi. Cuma nyanyi. Yeah. Nah, entah kenapa tiba-tiba pertama kali gue ketemu musik. Terus abis itu emang setiap jam 6 pagi tuh bokap gue selalu nyalain tape aja udah. Nyalain tape lagu-lagu rohani gitu. Jadi emang kayak selalu ditemani dengan musik gitu setiap 24/7 tuh ya. Gitu. Nice. Terus ya udah gue dan di situ juga gue pertama kali ketemu namanya harmoni. Harmoni. Gitu. Ya maksudnya bokap nyokap kayak tiap kali kalau saya lagi kayak tiap malam gitu ibadah gitu. Ya kalau nggak bokap yang suara satu, nyokap bisa suara, gue yang udah familiar banget tuh ya. Iya jadinya jadi dia masih kecil tuh pas masih kecil kayak gitu. Nah, satu ketika tiba-tiba bokap gini, pas selesai gini, saya lagi nyanyi gitu, tiba-tiba bokap, ayo Albert pecah suara. Tanpa harus Oke. Terus gue kayak nyari-nyari gitu. Awal-awal pasti nggak bisa, benar-benar nggak bisa. Tapi lama-kelamaan karena tiap malam ya udah. Terus jadinya berharmoni, jadi gitu-gitu. Nah justru emang sebenarnya bukan dari abis itu setelah selesai, maksudnya setiap malam kita ibadah apa segala macam. Baru
Gua kayaknya panggung pertama gua tuh kelas 3 SD deh. Tunggu, ini semua terjadi di Jakarta atau di Papua? Di Jakarta. Di I was Jakarta. born and raised di Jakarta. Jakarta ya. Born-nya di Jakarta sih, habis itu raised-nya di Tangsel. Oh. Emang Jakarta anak Tangsel ya. Iya. Oke. Terus kelas 3 SD itu pertama kali gua manggung. Oke. Di mana tuh waktu itu? Itu di panggung 17-an. Tunggu, lu sebagai anak 3 SD, Anak kelas 3 SD. lo yang mau atau lo dijorokin sama keluarga lo? Gua yang mau, Lo yang mau. tapi ya maksudnya bokap sih. Jadi Iya. maksudnya kayak bokap nyokap kayak, "Yuk, ada ini kita panggung, kita nyanyi aja. Abed, kamu nyanyi ya." Gitu. Terus kayak, "Oh ya udah, ayo." Mungkin gua terlalu pede kali ya, maksudnya emang terlalu suka. pede. Oke, emang suka. Emang suka nyanyi. Iya. Jadi gua ya kelas 3 SD itu di malam inaugurasi 17-an, tau gak sih kalau habis selesai lomba Iya. siangnya kan biasa kan kalau zaman dulu di komplek Iya. lomba malamnya kan malamnya juara 1 ini Iya, gini. iya. Nah, itu di situ tuh panggung Wow. pertama gue. Rasanya gimana panggung pertama lo? Gue masih ingat gue nyanyi lagu Westlife. Judulnya Flying Without Wings. Widih, Tahu nggak? 3S tahu lah. 3 SD nyanyi Flying Without Wings-nya Westlife, Asli. luar biasa. Oke. Ya udah nyanyi lagu itu. Itu pertama, itu panggung pertama gue. Habis itu kelas 4 SD, gue sama kakak gue Jerry, kita dibentuk lah sama bokap nyokap juga, dua gua sama Jerry, terus sama 2 saudara lagi. Teman yang lain, temennya bokap nyokap. Tapi jadinya kita jadi 4. Namanya vokal Four Kids, The Four Kids. Oke. Ya udah dari 4 SD ya kita jalan-jalan. Kalau biasanya kan kita ke gereja lah gitu. Iya. Maksudnya nyanyi gitu di Yes. gereja apa segala macam. Udah selesai dari situ 4 kelas 5-nya baru Avi Junior. Itu pengalaman lo pertama kali masuk ke dunia bisa dibilang industri musik. banget gitu lah ya. Avi Betul, Junior ya. Betul. Kayak apa Bet, pengalaman musik kan nggak Bet? Eh Udah lama banget sih. udah lama tapi ya cukup inget sih, maksudnya emang dia kan setiap minggu tuh manggungnya ya kan. Oke. Kalau nggak salah kan eliminasinya tuh setiap minggu dan cukup menantang sih untuk anak umur segitu ya. Kalau umur 11 tahun tuh kayak gue emang dalam 1 minggu tuh harus ngafalin lagunya. Oh, hal-hal yang kayak gitu ya. Iya, apalagi talent show gitu. Iya. Mereka emang push kita untuk hafalin lagunya, hafalin gerakannya. Oke. Gitu. Artinya kalau dulu istilahnya lo waktu di rumah sama keluarga lo di gereja segala macam, kayaknya berjalan alami aja gitu kan. Natural Lagu-lagunya lo udah hafal segala macam. Tapi begitu lo masuk ke dunia industri kayak gini, lo diharuskan untuk ngafalin lagu baru, ngafalin koreo, Iya. ada jadwal yang benar-benar terstruktur dan ini gitu ya. Betul. Jadi emang ngikutin bahasa sekarangnya ya timeline-nya mereka gitu lah. Iya, gitu. Tapi iya. waktu itu sih emang nggak sadar ya. Tapi mungkin karena emang usianya masih kecil, masih belia, jadi akhirnya mengikuti aja tuh pace-nya mereka, ngikutin temponya mereka gitu. Iya. Tapi ya maksudnya puji Tuhan, alhamdulillahnya gue aman sih, maksudnya suka dengan lagu-lagu yang waktu itu dibawain. Iya. Gitu kayak lagu apa ya? Ya mereka juga mintanya lagu Sajojo, which is gue juga familiar juga. Familiar, ya. Terus Cinta untuk Mama. Iya. Nah, terus banyak sih. Banyak gitu. Oke, apa pelajaran yang sampai sekarang lo bawa nih dari pengalaman lo di gereja, di Avi Junior, sama keluarga lo gitu, yang sampai sekarang nih istilahnya ngebentuk seorang Abed Fakdawer gitu? Gue baru sadar dan baru menyadarinya sekarang sih sebenarnya Mas, bahwa menjadi konsisten untuk apa yang lo suka tuh selalu akan membuahkan hasil kok gitu. I see. Lo akan jadi orang yang emang akan melakukan hal itu terus-menerus gitu, bukan karena paksaan, tapi karena emang lo mau gitu. Ya mungkin itu yang disebut passion kali ya. Yes. Gitu. Jadi emang dari awal gue tipe orang yang ternyata sebelum gue kenal kata passion, gue udah di situ gitu. Secara attitude, secara ini emang seneng gitu untuk bernyanyi, ada di depan panggung, untuk memberikan pesan buat orang atau bernyanyi buat orang, menghibur buat orang gitu. Nah, maksudnya mungkin poin yang gue bisa kasih tuh apa ya? Passion tuh nggak akan pernah
mengkhianati kita sih sebenarnya. Oke. Itu kalau emang kita tetap mau berjalan. Sebenarnya sama kayak lu sih sekarang. Mhm. Benar nggak sih? Maksudnya banyak lini kehidupan yang lu sedang alami sekarang, tapi lihat deh, nggak akan jauh-jauh nih dari musik. Benar. Nggak akan jauh-jauh Iya. dari vokal. Itu nggak bisa dibohongin ya. Iya kan? Nggak bisa dibohongin. Ternyata ya, itu benar. kayak ya minta maaf untuk para istri ya. Para istri. Bahwa oke. memang passion kita di sini. Iya benar ya. Ini Bener harus nggak sih? dipahami ya. Benar banget. Nah lo kan setelah lo AV Junior, Yes. kemudian tentu orang-orang yang sudah tahu film Denias itu lo di sana gitu lo bermain gitu. Ya. Nah itu gimana sih maksud gua? Apakah lo itu sebetulnya waktu itu ya? Ya. Seorang musisi dulu atau seorang aktor dulu? Iya, kalau dari kronologinya sih ya seorang musisi dulu, Seorang musisi nyanyi dulu. Hmm. Nah terus gue pernah ingat sih waktu itu gue bilang sama bokap gue, apa ya yang gue bisa bikin tentang atau untuk Papua gitu. Oke. Akhirnya malah sampai ke doa ke kanak-kanakan gue waktu itu kayak, apa ya kira-kira yang aku bisa bikin buat Papua gitu. Oke. And then tiba-tiba ada film Denias Hmm. gitu. Jadi Denias tuh sebenarnya kita udah pernah ketemuan sama Arisya Saleh dan Nia Zulkarnain, gue bareng bokap. Iya. Itu di tahun 2004 justru. Tapi memang kejadiannya di tahun 2006. Karena ini menarik nih. Karena waktu itu belum ada anak-anak Papua yang berani steady di depan kamera. Maksudnya? Jadi secara attitude Iya. mereka masih awkward untuk Oh. jadi misalnya gini, gue lagi ini tapi Iya. tiba-tiba ada kamera di situ. Rasanya. Gue kayak nah abis itu ngeliatin kamera Oh, gitu. jarang tuh yang anak-anak yang kayak gitu 2004, waktu itu. 2006. Nah, lu 2024 sekarang. Oh, iya. Udah banyak kan, udah banyak ya. Semuanya mau bikin orang oke. bikin konten. Waduh, ya benar juga ya. Jadi Iya, itu bener, fenomena. Pak. Iya, benar. Waktu itu mah jarang banget kali ketemu anak Nah, yang sementara bisa. gue Iya. kayak gue mau Banci tampil. tampil ternyata waktu itu ya. Oke. Terus. Jadi intinya waktu itu memang mertuanya Bung Ari Saleh almarhum ya, almarhumah ngelihat penampilan gue waktu nyanyi lagu Sajojo di AV Junior. Oh gitu. Gitu. Oke. Berawalnya dari situ. Terus habis itu dia telepon Bung Ari. Coba nonton deh, Iya. di TV gitu. Ada anak kecil Papua lagi tampil pakai kepala burung, bla 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 gitu. Ya udah akhirnya bisa dibilang waktu itu nggak casting sih, emang langsung dipilih. gitu. Mau nggak Oke. untuk memerankan ini? Gitu. Tapi lo performance lo di film itu sampai memenangkan award gitu buat lo. Berarti itu kan suatu yang cukup apa ya? Lo you did really well gitu. Gimana tuh kok bisa jangan-jangan lo sebetulnya deep down inside emang lo sebenarnya aktor gitu loh. Atau gimana sih pola pikirnya gimana sih? Nggak paham juga sih Mas gimana? Iya, apa lo? Gue kayaknya waktu itu hanya melakukan apa yang harus gue lakukan aja. Oke. Gitu. Jadi gue bahkan baru tahu bahwa ternyata ada festival film Indonesia waktu itu. Gue nggak pernah tahu ada festival film Indonesia karena kan masih kecil juga saya. Iya, Gitu iya, masih berapa berarti 13 tahun 2006 itu. Mhm. Jadi emang semua dijalanin. Jadi ada apa namanya acting coach juga Om Arswendi. Oh, oke. Terus habis itu ya udah 2 minggu sebelum kita ke Papua, udah kita benar-benar pelatihan tuh tiap hari. Iya. Acting, belajar, ini berimajinasi apa segala macem. Nah sampai di sana kayaknya 3 hari pertama tuh adalah syuting gua lari. Disclaimer dulu ya Oke, teman-teman, iya. itu sekitar 30 kg yang lalu ya. 30 kilogram yang lalu ya. Jadi lari berbeda ya. Jadi lari beda Beda banget. banget. Iya, Oke, jadi nggak seperti sekarang. Iya. Dan itu juga masih remaja. Jadi emang di-push banget untuk apa namanya dapat acting dapat scene-scene yang emang krusial gitu, lari apa segala macam karena waktu itu setahu gue emang belum ada drone. Iya, bener juga ya. Jadi waktu itu minta tolong angkatan darat pinjam helikopter. Untuk kamera. Heli shot. Oke. Dak. Wow. Jadi gue Gila, lo mengalami masa-masa itu ya. Dan kameranya masih kamera 3,5 mili Wow. film. Oke. Jadi kalau misalnya tiba-tiba lagi action,
Abis itu tuh Abis. filmnya. Iya. Reload ya, udah Reload film. Udah. Wow. Jadi maksudnya gue Gila lu ngalamin gue masa itu seneng ya. banget dan Iya. bersyukur banget, maksudnya gue ngalamin, karena abis itu kayaknya sekitar 2007-2008 tuh udah masuk digital. Oke. Udah masuk. Jadi kayak happy banget bisa ngalamin pengalaman Iya. kayak gitu. Yang pasti kan setelah project itu, Ya. lo nggak berhenti acting. Lo ada beberapa project-project lagi yang kemudian ada sinetron, ada apa Iya macam. betul. Nah, berarti kan dalam diri lo nih Ada juga. ada seorang aktornya nih, gitu kan. Nah, apa yang lo bawa mungkin dari dunia musik ke dunia acting, atau sebaliknya dari dunia acting ke dunia musik, apa yang lo kombinasikan tuh, Bet? Ternyata kalau dari musik gue jadinya kalau gue lihat sekarang nih POV yang gue sekarang, Ya. gue melihat bahwa lagu yang gue ciptakan atau lagu yang gue bikin ternyata sudah bisa gue visualisasikan di saat gue sedang membuat lagu itu. Oke. Entah visual itu nanti akan jadi film atau apa yang sebenarnya bisa banget gitu. Iya. Makanya sebenarnya yang paling penting dalam dunia seni buat gua tuh imajinasi sih. Oke. Ketika seseorang bernyanyi atau bermain film, tapi kalau dia nggak punya imajinasi atau dia nggak mengaktifkan imajinasinya dia, takutnya malah hilang arah tuh. Karena dia nggak punya sesuatu gitu untuk yang bisa dibayangkan. Bener, ngerti. Gitu. Mungkin kalau gue dengernya yang tadi lo ngomong adalah kayak contohnya nih, gue mau bikin suatu chord progression. Yes. Contohnya, Sure. kalau gue sudah bisa ngebayangin itu duluan sebelum gue bunyiin, mungkin akan lebih baik. Menurut lo gitu nggak? Bener nggak? Bener. Kurang Bahkan lebih gitu ya. kadang-kadang mungkin dalam waktu yang mungkin agak cukup, misalnya kita nggak punya waktu yang cukup dalam bekerja misalnya, karena emang ada satu dan lain hal gitu. Ya kita sebenarnya bisa langsung memproyeksikan itu di dalam imajinasi kita. Setelah kita ketemu alatnya, baru kita sentuh. Gitu. Kita bisa deliver gitu. Misalnya kayak, oke, gue mau ketemu Mas Indra nih. Mas Indra sih sekarang gue gimana ya? Kayaknya gue akan keluarin progresi chord yang gini. Udah ngebayang. Sebenarnya udah kebayang gitu. Jadi ketika udah di sini ya udah. Gitu. Selebihnya kan bisa kayak ya ini teknis banget sih, motorik lah gitu. Maksudnya apa yang biasa lu pegang, yang biasa lu mainin gitu dengan jari lu, dan jadinya deliver gitu. Oke, wah. Seru banget. Seru banget. Parah sih, Abet. Bener kan kita dulu sempat ketemu di UPH, Abet ya? Di UPH, di pekerjaan-pekerjaan yang lain, lo masih ingat ya kita ketemu di Kemang, mau bikin Toy Story. Oh, kayaknya itu dulu. Ya, Bet? Kayaknya itu dulu. Pernah, Itu Bet? dulu, Mas. Jangan lupa. Jadi dulu teman-teman, saya dulu pernah ngerjain versi bahasa Indonesianya dubbing film-film Disney. Yes. Kita pernah ya, Bet? Gue sekali tuh waktu itu apa ya? Lagu apa sih kita? Iya. Lupa, pokoknya buat Toy Story. Wah, gila. Oke. Wah. Iya, gila ya. Itu. Baru habis itu kita ketemu di UPH kan, gue audisi sama lu. Emang gue? Serius? Gue audisi sama lu. Terus habis itu gue saking tegangnya karena gue nggak bisa baca not balok. Gue kayak gimana ya? Gila, salah. Tapi Abed tuh salah satu orang yang paling gila, paling jenius. Waduh. Paling absurd nih. Gila. Paling absurd. Paling absurd. Tapi in a good way. Nah, Bet, oke, sekarang gue mau bawa lo ke masa kini nih, Bet. Oke. Gue kan kemarin kita ngobrol nih. Ya. Lo katanya lo di Instagram gitu, di media sosial lo gunakan kayak lo bikin lagu gitu ya. Iya. Iya. Apa namanya? Gimana sih konsepnya, Bet? Iya, jadi gue bikin konten di sosmed, di Instagram gitu. Gue bikin konten hashtag, gue kasih hashtag aja sih, seminggu selagu. Seminggu selagu. Ya. Masih jalan nggak? Masih. Ini gue lagi post bentar karena banyak juga ya kerjaan gitu yang datang ya. Oke lah. Tapi gue lagi mau terus konsisten. Emang itu yang jadi tantangan juga sih buat gue juga ya. Maksudnya untuk menjadi konsisten gitu. Tapi tiba-tiba ide itu bisa ada tuh karena sebenarnya simple sih. Seminggu selagu tuh hanya untuk mengeluarkan kreativitas yang ada di gue gitu. Karena sebenarnya menurut gue sebenarnya kalau nggak salah ada beberapa survei bahwa setiap 2-3 menit tuh ide tuh selalu datang di kita tuh sebenarnya. Tapi kita kadang-kadang nggak tahu mau keluarinnya gimana gitu. Nah, gue jadinya berpikir bahwa seminggu selagu tuh cuma hanya untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam imajinasi gue aja sih. Oke, berarti ke dalam sebuah lagu. Konten itu, seminggu selagu itu
lo nggak cuma nulis lirik doang, tapi lo juga produce Iya, gue bikin musiknya, gue bikin aransemennya, aransemen vokalnya juga. Aransemen vokal juga, mixing juga untuk Iya. lo rekam videonya juga sendiri. Heeh. Edan. Oke. Lebih ke belum ada orang ya. Belum ada orang ya. Tapi ya justru karena itu. Tapi lo bikin Iya. diri akhirnya. Iya, jadi ya maksudnya pengen juga maksudnya merasakan 3 bagian produksi itu kan, Iya, kayak iya, pre-pro, iya. production sama post-pro gitu. Gue pengen bahkan gue pengen menguasai semuanya gitu. Maksudnya kan ini kan dunia kita ya, Iya, Mas. Maksudnya jangan sampai kita ada di dunia kita tapi kita nggak tahu kita mau ngapain. Benar. Kita nggak ngerti caranya untuk begini dan begitu. Hmm. Gitu maksudnya even di perfilman pun juga ada juga, maksudnya ya sama juga lah, pre-pro, production, post-pro gitu-gitu. Iya. Tapi kita nggak tahu caranya, maksudnya setidaknya lu tahu lah di post-pro lu ngapain. Itu penting banget sih. Iya kan? Gila, gue dengar seorang penyanyi ngomongin ini tuh sesuatu yang gokil. Oh, gitu ya? Iyalah. Ya belajar sih banget. Mas. Ya pasti kan gini kan, kemarin kan lo penampilan besar banget ya di World Water Forum. World Water Forum. Ya, Nah, kan dimana lo sebagai penyanyi dan katanya lo juga ikut terlibat dalam hal musik aransemen vokal. aransemen vokal. Gimana tuh? Gue bareng Kang Yandi. Kang Yandi, oke. Kang Yandi, shout out. Kang Yandi. Nice. Mungkin ini gue nggak tahu ya, gue mau cerita tapi bukan sebagai buat apa gitu, tapi bisa dibilang proses produksinya cukup cepat gitu, karena pertama gue bawain lagu gue yang gue biasa reguleran. Oh, lagu apa begitu, Bang? Rock With You. Ya, itu mah. Nah, lu aja bilang iya. Nggak pakai latihan. Langsung ya. Semua improvisasi gue yang di lagu reguleran, gue keluarin di WWF. Jadi maksudnya kayak nggak ada. Nah, tapi maksudnya pelajaran yang gue ambil adalah sebenarnya value-nya bukan di mana lu nyanyi, tapi semuanya dari dalam lu gitu. Mau lu nyanyi reguleran, abis itu weddingan, tapi abis itu di depan Pak Jokowi, harusnya keluarnya sama. Oke, tunggu. Mau lo di weddingan, mau lo reguleran, mau lo di depan Jokowi, keluarnya sama. Harusnya keluarnya sama. Karena itu mempresent lo kan, gitu. Misalnya gue di reguleran, ya udah, maksudnya harusnya hal-hal yang eksternal tuh nggak ganggu di dalam gue dong. Gue harus mendeliver lagu dengan baik. Gue harus mempresentasikan atau menginterpretasikan si lagu ini dengan baik. Jadi makanya gue bilang, improvisasi reguleran itu gue keluarin karena improvisasi reguleran pun gue pikirin. Oke. Improvisasi gue di weddingan pun gue pikirin. Bukan berarti mentang-mentang di wedding yang depan presiden itu beda, enggak? Sama. Iya, harusnya standarnya di sini kan. Iya. Gitu, standarnya di dalam, Mas. Kalau gue ya, nih kalau gue. Jadi mau nyanyi di weddingan, mau nyanyi kisah romantis di weddingan atau mau nyanyi kisah romantis di mana? Sama aja, harusnya sama. Sebagai gue misalnya sebagai Albert Falktower ya sama sebagai Albert Falktower dimanapun. Mau di yang nggak ada crowd dengan yang ada crowd, nah itu harusnya nggak berbeda tuh. Nah catat dah. Itu penting. Gue selalu ngomong gue selalu ngomong ke siapa penyanyi, lo mau dimanapun lo nyanyi ya kan, mau yang nonton dikit, mau iya kan, mau yang nonton lo anggap ini mungkin bukan orang yang mereka penting atau bukan orang label, bukan orang siapa, lo tetap harus give the best. Iya, benar. Karena kan ya bola bundar ya, bola bundar. Maksudnya gini, mungkin lo nggak tahu bahwa ada orang yang di ujung sana yang merhatiin lo nyanyi, terus habis itu dia. Karena gue satu kali pernah, gue reguleran juga kok. Gue satu kali pernah nyanyi, gue nyanyi seperti yang gue apa adanya. Gue nggak males-malesan gitu, enggak nyanyi aja. Tiba-tiba ada satu orang yang, Mas boleh nggak gitu nyanyi di pernikahan saya gini-gini. Ya maksudnya harusnya emang ya itu dia, standarnya nggak turun. Tetap aja lu menjadi seperti lu yang apa adanya lu gitu. Gitu. Jadi bukan harusnya eksternal nggak masalah. Harusnya di dalam gitu. Ini penting, ini filosofi yang penting banget buat semua performer. Iya, nggak sih? benar. Semua performer nggak cuma penyanyi tapi semua musisi ya. Iya benar. Maksudnya kan kita spend waktu buat latihan. Benar. Ya kan kita warming up apa segala macem. Yang kita lakuin tuh sebenarnya kan di dalam ya. Maksudnya orang nggak banyak tahu, orang nggak kepoinin kita gitu. Nah harusnya waktu keluar dan didengar banyak orang
ya setidaknya seperti yang kita latih. Seperti yang kita latih. Kalau lo menggambarkan nih, Bet, seorang Albert Fakdawar itu musiknya tuh seperti apa sih? Atau kemana sih arahnya? Kan obviously gue sering banget lihat lo berkecimpung di dunia rohani ya kan. Obviously God is really important in the creative process. Oh iya, benar. Iya nggak sih? Benar. Tapi coba gue pengen denger dari seorang lo nih. Lo menggambarkan kayak your creative process, your music tuh kemana sih? Iya. Nah, sebenarnya yang tadi gue udah sempet share di awal tuh Mas, yang bokap emang dari pagi tuh udah jam 6 pagi udah setel player, tape gitu, music. Nah, itu tuh musik itu gospel music. Gospel gitu. music. Okay. Emang penyanyi-penyanyi Afro American yang emang mereka bikin album gitu. Jadi kayak ada namanya Ron Canoli, ada namanya Alvin Slaughter. Banyak sih beberapa gitu. Nah, itu tiap pagi selalu, dan ternyata kayaknya teori ini benar ya. Apa yang lu dengerin di masa kecil mendefinisikan musik yang lu kerjakan hari ini. Oke, itu lu berasa tuh. Nah, Sangat ternyata di gua berasa banget gitu loh. see. Jadi kayaknya lu akan ada di situ gitu. Meskipun lu gitu. Gua pernah waktu itu Om Krismanu sama yang nyanyi, yang pencipta lagu Kidung. Oke. Ya kan? Padahal dulu dia rocker banget, gitaris. Tapi tiba-tiba ciptain lagu Kidung. Tak selamanya. Terus habis itu gua nanya Om Kris, "Om, waktu kecil dulu papa atau mamanya Om Kris suka dengerin lagu apa?" Waktu itu sih ya lagu era-era itu kan Hawaiian. Ya gue bilang, oh ya pantas dia bikin lagu Kidung. Bintang berkelip dengan jenaka. Itu tertanam ya, terprogram itu ya. Ya tapi maksud gue itu apa yang gue percayai sih, maksudnya apa yang gue yakini gitu. Ternyata apa yang lo denger waktu kecil cukup bisa mendefinisikan lo gitu. Nah, sebelum kita lanjut obrolan ini, mungkin kita ada lucunya kalau kita ngejam dulu kali ya. Ide ya nih. Kita nyalakan dulu. Mas, lagu apa nih? Nggak tahu, Bet. Pokoknya kita ngejam aja udah. It's undeniable that we should be together. It's unbelievable how I used to say that I fall never. Place isn't need to know if you don't know just how I feel. Then let me show you now that I'm for real. If all things in time will reveal. Yeah, one, you like dreams come true too. Just wanna be with you. 3, courage plain to see, then you're the only one for me. And 4, repeat steps 1, 2, 3, 5, make you fall in love with me. If ever I believe our word is strong, then I start back at 1. When I see you on the street, my whole body gets weak. When you stand in the crowd, your love starts to me so loud. Girl, do I do what you do? Yeah, when I do my love to you. Yes, I got some candy kisses for your lips. Yes, I got some honey chocolate dripping kisses full of love for you. Yes, I got some candy kisses for your lips. Yes, I got some honey chocolate dripping kisses full of love for you. My heart has been waiting for your love. My heart has been waiting for your love to arrive. My
Albert, kenapa sih lo keren banget lo? Kenapa sih lo keren banget? Gue benci banget sama lo karena lo saking kerennya, gila. Terima kasih Mas. Masih belajar. By the way, lo belajar main piano di mana, Bet? Dari kecil Bokap. Bokap. Iya, bokap terus yang tapi- ngajarin. Tapi maksud gue kayak lo tuh mainnya kayak pianis beneran gitu loh. Oh, waduh. Gimana? Mungkin gue temenan sama temen gue Martin Siaan. Oh, Martin gitu ya. Siaan. Yang emang sama adenya Dio Sama adenya Dio, gitu-gitu. oke. Emang Pergaulan berarti. Iya. Oke. Terus suka ngeliat. Terus gue juga suka emang. Nah, gue agak aneh sih Mas. Gue tuh sukanya emang pemain instrumen. Gue bukan suka penyanyi. Penyanyi itu cuma beberapa yang gue suka. Oh gitu. Jadi Yang jadi role model gue dalam karakter gue bernyanyi itu Stevie Wonder. Oh. Itu udah. Itu lo banget sih. Iya. Instrumentalis, komposer, Iya. penulis lagu, penyanyi juga. Ya, jadi gue emang respect sama dia. Nah, abis itu gue cuma dengerin pemain instrumen justru. Nah, salah satu yang gue suka ya Robert Glasper. Ada. Lo pertama kali terekspos sama Glasper kapan tuh? Nah, waktu itu kan dia sempet datang. Tapi sebelum yang Sama rame drummer banget, gilanya itu. Chris Day. Chris Day. 2000, lu ada nggak ya? Java Jazz tuh. Pertama kali mereka datang? Ada. Iya. Oh, berarti harusnya kita ketemu. Sakit Karena jiwa. sepi banget kan. Sepi. Itu sepi banget, kayak nggak semua orang kenal Robert Glasper. Betul. Sepi, itu kayak kalau nggak salah ada gua, lu, terus Iya. ada Bung Berry, Iya. ada Raffi drum nih. Pokoknya yang nonton orang gila juga. Iya, Yosef Sitompul gitu-gitu Iya, ya. Pokoknya orang nonton gila, musisi iya. juga. Jadi Iya, abis iya. itu gua nonton. Heeh. Gue bilang, gue harap gue mengerti dia nih one day deh. Karena emang kayaknya absurd banget kan. Absurd kan, gitu, kayak main drumnya kayak ngasal gitu lagi. Aduh, si Iya. Chris Dave lagi kan Chris Dave bawa lagi, yang dia iya. punya spiral gitu. Spiral, yoi. Gue bilang, ini dia nih. Dan. Nah, terus habis itu kayaknya 2000 berapa ya? 14 apa 16 ya? Mereka datang lagi, nah udah dengan albumnya dia yang Black Radio berapa tuh? Iya. 1 apa 2 gitu. Oke. Nah, ya maksudnya semua orang jadi percaya. Tapi Iya, maksudnya iya. bersyukur ya kita datangnya. Bener. Nah, dia salah satu yang membuat gue jadinya ya tapi maksudnya salah satunya lah gitu. Abis itu ada juga namanya Doobie Powell. Oh ya, most of them tuh maksudnya emang emang orang-orang Afro American sih yang emang gue suka banget. Kalau gitu coba ada nggak lagu lo yang kira-kira dari semua influence yang lo punya nih kayak gospel, jazz, hip hop, Yes. R&B, Yes. lo tuangin ke Dalam karya gue. karya lo? Gue baru aja rilis bulan April lalu. Oh iya, Iya. April? Single gue yang terbaru. Judulnya MJ. MJ, search di Spotify, YouTube, Semua liriknya udah ada semua ya? udah ada. MJ itu sebenarnya inisial dari nama anak pertama gua, Musa Jeremy. Nama bokap berarti? Iya. Wow. Kalau itu emang ya Oke. gitulah maksudnya. Tapi yang menarik dari MJ itu adalah gua nggak bikin lagu mempersembahkan untuk dia, tapi Oke. dari POV-nya dia. Oh menarik, dari POV-nya anak lo. Iya. Dalam melihat kehidupan Dan- gitu. Wah, oke. Mari kita dengarkan dong. Chorusnya. Oke. Kemanapun ku pergi, sedih takkan tinggal di hati. Nikmati masa ini, tak sadar takkan terulang lagi. Kemanapun ku pergi, sedih takkan tinggal di hati. Nikmati masa ini, tak sadar takkan terulang lagi. Oh sedap sekali. Iya beatnya gitu ya. Langsung teman-teman. MJ Albert Fakdawar sudah rilis bulan April ya. Bulan April kemarin. Wow, Gitu. Jadi sedap ya sih, benar sedap Mas. Yang kadang memang apa yang lo denger itu emang akan mendefinisikan bagaimana lo bermusik gitu. Tapi sebenarnya memang
pilihannya ada di lu sih. Gitu. Iya, Apakah lu mau tetap dengerin itu atau lu mau ya udah nih gue gini-gini. Dan itu menurut gue nggak ada salah, nggak ada bener juga sih. Itu setiap pilihan kita gitu. Gue pengen tahu nih, Albert Fakdawar waktu lajang sama setelah 2 anak, ada perubahan konsep bermusik atau kreatif atau sama atau gimana, Bet? Pengen tahu aja kita. Kayaknya kalau soal workflow mungkin semakin membaik. Oh, oke, ini teknis ya. Workflow Iya, cara ngerjain produksi musik Oke, gitu. oke. Lebih bijak mungkin ya. Iya, Lebih bijak sejak punya keluarga. betul. Ya? Lebih kayak wah kayaknya gue harus atur waktu banget ya. I see. Kayaknya gue jadinya kerja di pagi hari. Oh gitu. Sebelumnya? Sebelumnya kan terserah gue. Kurang efektif ya? Mau jam 12 malam juga aku tetap kerjain. Kurang efektif tuh. Apa lebih efektif mana? Lebih pada akhirnya bukan efektif, Mas. Maksudnya lu bisa membagi waktu dengan pekerjaan, dengan keluarga dan gitu. Jadi maksudnya harusnya kreativitas tuh kan ada di dalam. Gua jadi belajar untuk nggak ngikutin mood gue. Padahal gue sebenarnya seniman. Betul. Wah itu tuh ya, benar. Tapi kan keadaannya adalah gue udah punya keluarga. Gue juga mau membagi waktu sama anak-anak gue dong, gitu. Ya gimana dong caranya? Jadi pada akhirnya gue harus, ketika gue udah nyentuh ini, gue bilang ya, let's go, my soul, my mind. Come on, let's be creative. Come on, let's go. Ayo kerjain gitu. Ya berarti emang ya oke. Pilihannya ada di lu gitu. Itu penting sih. Tapi emang gue suka gini ya. Dulu tuh kalau zaman-zaman kita masih belum pada kawin gitu ya. Ya mungkin Bung Loy juga bisa relate gitu ya, zaman-zaman kita lajang dulu. Terus suka berpikir bahwa kalau musisi ini kan orang kreatif ya. Ntar giliran udah kawin kita nggak bisa kreatif lagi karena kita terbebani oleh beban ngurusin anak, ngurusin istri. Itu berarti nggak benar ya? Kalau di gua enggak, karena saat ini Mas gua emang menjadi full time musician, gitu. Maksudnya akhirnya kehidupan bernyanyi nggak lagi menjadi hobi buat gua, tapi jadi mata pencarian. Nah, cara gua menghadapi atau menyikapi itu ya adalah dengan harusnya dengan bagaimana gua bekerja dengan baik ya, gitu. Maksudnya menyikapi si bernyanyi ya, maksudnya kayak akhirnya gue latihan terus mulai perbanyak lagu, mulai ya itu tadi yang seminggu selagu itu karena ya gue sudah memilih bahwa gue di sini. Iya, lo itu lo memilih bahwa lo di sini. Iya. Lo konsekuen akan itu. Dan gue konsekuen akan itu dan tapi gue belajar sih, Mas. Ternyata harusnya memang ini gua sih, harusnya gua itu nggak berfokus pada riakan-riakan yang sementara, ngerti nggak maksud gue? Oke. Buat gua mengerjakan apa yang gua kerjakan jauh lebih penting daripada akibat di luar yang datang ke gue gitu. Lo ngerti nggak sih? Famous, or apa? Wah, ngerti nggak? Maksudnya, tapi ini yang lagi merenungkan aja sih. Ternyata ketika lu mengerjakan sesuatu, lu cuma mengerjakan aja. Kayak famous atau popularitas atau apa itu harusnya bukan jadi pegangan dong gitu. Yang lu pegang adalah ya lu cinta ini, lu ini passion lu ya. Tetap harus lu pegang tiap hari, tetap lu harus latihan tiap hari. And then nanti outputnya ya dia akan kayak magnet aja, dia akan datang ke lu. Maksudnya siapa yang menyangka lu bisa nyanyi di depan Pak Jokowi? Gue tanggal nanti ya maksudnya bersyukur juga nanti di 17-an 17 Agustus juga di istana panggil negara untuk nyanyi di depan. Nah maksudnya gue jadi mempelajari tuh bahwa ternyata harusnya lo nggak ekspektasi apa-apa tentang ini deep banget nih obrolan kita nih. Iya lagi. Manifestasi. Nggak apa-apa ya. Dan, justru bagus harus. Gue kebetulan nih Bet. Gue kan istilahnya kan gue di umur segini ya. Gue sekarang umur 45 by the way, menuju 46. Nice. Ya kan. Gue banyak mikirin juga nih. Nggak cuma buat kehidupan gue tapi buat murid-murid gue, buat penyanyi yang gue latih. Bahwa yang tadi lo omongin itu penting banget, kayak detachment from all the worldly stuff, kayak famous, being rich gitu.
Aduh. Itu bisa-bisa karena lo terlalu attached. Well, I'm in the right place. You now. are in the right place, brother, ya kan? Karena banyak penyanyi terlalu attached sama fame, sama rich gitu. Aduh. Itu malah menghambat, Bet. Justru Iya bukan sih. memotivasi malah. Terus akhirnya mereka nggak punya circle yang benar-benar musik. Gua nggak paham. Gua nggak menyalahkan untuk orang-orang, sorry banget ya, maksudnya untuk orang-orang yang industri, maksudnya mungkin kayak manajemen gitu. Justru itu bagus dan itu akan memperkaya lu dalam bertindak. Oke. Kayak maksudnya how to dealing, how to bargain sama orang gitu-gitu ya, lu bisa belajar sama orang manajemen. Tapi kalau misalnya lu punya circle yang emang pure ya, musisi, makanya gue akhirnya sekarang gue temenannya sama musisi. Martin, Sian, Jordi Waleuru, Stanley Cowell. Emang menurut gue yang emang mereka di musik itu yang bikin gue selalu waras dalam bahwa Bet, lu tuh musisi. Nah ini yang gue garis bawahi bahwa penyanyi adalah musisi. Oke. Jadi jangan membedakan bahwa oh ya dia main keyboard, dia main ini. Lah lu apa? Iya. Lo kan menyampaikan sesuatu dengan nada. Lah nada tuh apa? Musisi, kayak lu musisi. Maksudnya lo harus bisa, maksudnya kita sebagai penyanyi itu harus bisa tahu setidaknya chord progression, setidaknya nada dasar. Kalau pitchy gitu-gitu emang udah tanggung jawab kan, Mas. Maksudnya lo nyanyi nggak false apa segala macam. Tapi dengan dunia musik yang ada sekarang harusnya lo bisa tenggelam jauh ke dalam itu untuk lo bisa mengerti lagi. Makanya kan ada orang-orang kayak Tori Kelly, ada orang-orang kayak Jacob Collier yang gua kayak sakit jiwa. Gua hormat banget karena memang maksudnya selain daripada hal-hal eksternal yang mereka pikirin tentang video klip atau tentang penampilan gitu-gitu, tapi mereka udah sangat expert di musiknya. Betul. Gitu, maksudnya Jacob Collier bikin session Logic segitunya. Gitu ya. Wow, maksudnya kayak udah nggak bisa disanggah lagi. Siap, oke, hormat gue. Oke, Bet. Nah, tadi kan lo bilang tuh vokalis juga adalah musisi ya kan? Yes. Sekarang gue mau ngomongin arah-arahnya ke arah teknologi nih, Bet. Apakah vokalis adalah musisi dan juga konten kreator? Nah, sekarang pandangan lo nih. Gue pengen tahu aja nih, karena itu sampai sekarang masih menjadi sebuah perdebatan kayak gue kan musisi, gue nggak mau ngurusin konten, gue capek ngurusin konten sampai lupa gue musisi gitu. Aduh, tapi menurut lo, kalau gue pengen tahu nih sudut pandang lo aja. Kalau dari gue, akhirnya gue nggak melihat sudut pandangnya di konten kreator, tapi gue melihat bahwa yang tadi sebenarnya gue udah mention, gue harus keluarin kreativitas gue. Nah, outputnya kan adalah konten. Oh, paham. Nah, penilaian konten kreator tuh dari orang lain. Oh, ini orang konten kreator ya, dia. Padahal sebenarnya di dalam enggak, gue lagi rilis karya gue. Itu adalah output. Iya. Bentuknya apakah itu lagu, apakah itu konten ya kan? Gitu. Tanpa lo harus melabelkan, gue konten kreator gitu. Gak perlu dipisah-pisahin ya. Gue senang banget tuh. Gue senang banget. Kalau menurut gue gitu. Maksudnya kenapa akhirnya gue sekarang gue jadi nggak cuma seminggu selagu ya, meskipun masih imajinasi ya teman-teman, belum gue inin. Tapi gue mau kayak setiap kali gue kadang-kadang suka dapet vamp gitu. Tapi kalau misalnya gue cuma ada di session doang, tapi gue nggak rilis, apa gunanya? Maksudnya ya udahlah, gue rilis aja ya, setidaknya ya udah deh di session Logic aja deh, udah nggak apa-apa. Udah, ya udah taruh aja dulu. Ya misalnya kalau misalnya itu ya udah tinggal posting, gitu. Maksudnya ya bukan guanya nggak di perspektif konten kreator, gua di konten gue sebagai penyanyi, sebagai seniman yang rilis, yang membuat karya lah, yang gitu membuat karya. Apakah gitu bentuknya apa gitu. Nah menurut gua kayaknya orang lain deh yang bilang, dia konten kreator. Lo bro gue banget kan. Itu gue sangat setuju sih 100% sih sama gue suka banget itu. Jadi lo nggak perlu. Iya, itu penting banget. Soalnya ya nggak, kalau menurut gue sama kayak lo ya. Jadi ya intinya lo bikin sesuatu, mau itu outputnya apa, nggak usah di-labelin yang sampai lo overthinking. Gue jadi konten kreator, bukan jadi musisi ya. Nggak seperti juga ya kan. Malah abis ini kayaknya gue mau ngobrol deh sama lo. How you manage all of these things? Siap. Gue pengen belajar. Oke. Nah, Bet. Yes. Kita udah ngobrol banyak tentang pengalaman lo dari sejak lo kecil bahkan sampai lo sekarang udah anak 2 dengan perjalanan musik lo, perjalanan aktor lo. Yes.
what's the lowest point yang pernah lo rasain di karir kreatif lo nih? Kalau di pekerjaan, sebenarnya jadi gini, pekerjaan gue ternyata kayaknya sangat berdampingan dengan kehidupan pribadi gue deh. Nah, my lowest point di kehidupan pribadi gue sebenarnya, kalau boleh jujur ya, ketika bokap gue meninggal, gitu. Karena nggak bisa dibilang dia yang orang pertama yang kenalin gue sama musik, yang akhirnya ini jadi pekerjaan gue, gitu. Jadi karir gue. Itu 2019 deh kayaknya. Gitu. Dan karena bokap sama nyokap tuh emang agak lain juga, maksudnya dia udah tahu bahwa mungkin anaknya yang satu ini emang di musik nih, gitu. Jadi emang diterusin aja, udah nggak apa-apa, kamu musik aja terus. Jadi emang nah, gue kehilangan, kayak bisa dibilang gue kehilangan orang yang selalu support gue untuk tetap bermusik gitu. Dia nggak pernah bilang ke gue, lo jadi pegawai atau karyawan gitu, nggak pernah. Dia cuma bilang, udah main musik aja gitu. Nah, karena pertama gue dia figur musik pertama di dalam kehidupan gue, terus dia juga maksudnya kayak buat gue figur bapak yang sampai hari ini akhirnya gue jalanin sekarang gitu ya. Jadi emang itu lowest point gue. Gue bahkan akhirnya kadang-kadang waktu itu sempat mikir kayak, ya udahlah kali ya gitu. Maksudnya kayaknya gue nggak usah ini aja deh. Maksudnya nggak usah jadi pemain musik aja gitu. Tapi banyak orang kayak Bung Oy, kayak teman-teman gue Martin Jordi gitu, dia selalu bilang, enggak men, ini gift-nya udah di lo gitu. Lo harus bisa mengelola ini, lo harus bisa memanage ini, dan nggak ada yang kayak lo. Coba deh bayangin gitu. Maksudnya ya mereka sedang kasih encouragement ya ke gue gitu. Coba lo bayangin deh, nggak ada yang kayak lo bro. Ayo main terus, jangan pernah keluar. Ayo let's go, semangat. Berarti waktu itu memiliki sahabat-sahabat tuh yang ngebangkitin lo ya? Penting untuk orang yang ada. Jadi gini, justru buat harusnya seorang sahabat tuh hadir ketika lo lagi di saat yang susah, at your lowest point. Itu baru benar-benar teman. Kalau yang udah di ini mah ya pasti orang akan banyak datang kok. Tapi lo lagi di mana, lagi di tempat susah. Nah, di situ tuh ditentukan siapa yang akan datang sama lo gitu. Yang penting ya punya circle, punya sahabat, teman, terutama ya di lingkungan musik sih terutama ya, karena ya. Kalau gue kemarin baru bikin konten kan, gue bilang ya gue nggak pernah nyari job, gue bilang rahasia cuma satu, banyak teman. Tapi benar juga sih. Itu benar juga. Iya gak sih? Ya, tapi itu sesuatu, tapi tetap itu sesuatu yang magically nggak sih, Mas? Lumayan magic sih kalau menurut gua. Bener nggak sih? Maksudnya kok misterius banget ya, tiba-tiba ada tawaran nih. Iya makanya. Bener nggak? Gila, giran gua bikin demo, bikin company profile, nggak ada yang ngontak gua. Nggak ada yang nelfon gua. Mungkin itu karena seni murni kali ya? Iya kali ya. Maksudnya seni murni kan, ya maksudnya musik kan seni murni. Cara menikmatinya adalah lu stand di situ. Betul. Jadi orang akan lihat lu gitu. Bener. Oh, bagus ya gitu. Kayak misalnya kayak patung gitu. Iya nggak sih Mas? Kayak patung, lu menikmatinya adalah dengan melihat. Benar. Terus ya, sebenarnya musik kan kayak gitu juga nggak sih? Benar. Iya nggak sih? Dia kayak seni murni basically ya. Iya, maksudnya emang orang akan datang ke lu Discover. Gitu. Ketika memang karyanya bagus dan ini. Nah itu balik ke yang tadi kita omongin tentang detachment terhadap fame dan money ya kan. Ini menarik banget. Ini menarik sekali ini udah sekali nih. Nah, Bet, Oke, sekarang kita pengen tahu nih, Bet, what's next for you? Kan tadi kan lo udah bulan April keluarin MJ single lo. Terus lo ada konten yang mau lo jalanin seminggu selagu segala macam. So, what's next? Apa yang bisa kita harapkan ya? Penampilan berikutnya di 17 Agustus. Yes, betul. Di Istana sama Presiden ya kan. Yes. So, abis itu gue mau bikin live recording. Jadi gue mau bikin, gue mau bikin album. Oh, album. Tapi live recording. Selama kan lo ada berapa album? Ada yang ada EP Dedication, juga. Ada EP juga, ada album rohani juga, hymns, lagu-lagu hymns. Jadi kayaknya udah 3 deh. 3 ya. Nah ini gue pengen bikin live recording. Kenapa live recording gitu?
Kayaknya 3 album itu gue udah bikin itu studio version semua. Nah, gue pengen bikin yang emang ada nuansa orangnya, live jauh lebih naturalnya. Tapi pre-pro tetap gue siapin lah, Mas gitu. Maksudnya tetap gue kerjain semuanya. Intinya ya yang pertama live recording, setelah itu ya gue akan terus berkarya terus lah. Kalau boleh bocorin arahnya ke arah lebih ke jazz, R&B atau gospel? Kayaknya sekuler tetap iya dong, sekuler, tetap R&B, pop, gospel ke situ sih. Situ arahnya. Ya. Ada materi yang bisa lo share ya? Dikit. Belum lagi. Oke, rahasia. Iya, ditunggu ya. Tunggu aja. Oke sih. Oke, Bebet. Gue biasanya minta ke semua tamu gue untuk kasih encouragement. Ini karena teman-teman yang nonton ini biasanya mereka mencari inspirasi. Gue pengen bisa bergerak nih di dunia musik. Kayak apa yang bisa menggerakkan mereka. Nah, dari pengalaman hidup lo nih, Bet, sampai lo sekarang dengan lo salah satu orang paling jenius yang pernah saya temui, teman-teman. Waduh, Mas. Tolong lo kasih semangat lo ke teman-teman yang nonton, Bet. Jangan pernah kubur mimpi lo, karena mimpi itu harus dijadiin nyata buat lo. Jadi harusnya mimpi itu kita jalanin sekarang. Itu bukan lagi sesuatu yang jauh, itu bisa banget untuk kita lakuin sekarang dengan apa yang kita punya sekarang. Mulai lakukan dengan apa yang lu punya aja. Gitu. Kalau misalnya teman-teman bernyanyi, ya mulai untuk bernyanyi, untuk latihan. Kita udah punya YouTube, kita udah punya semuanya, source yang kita punya. Jadi lakuin semuanya. Terus be grateful, tetap bersyukur dengan apa yang lu punya. Dan jangan pernah malu untuk mendefinisikan siapa diri lo di depan banyak orang. That's awesome, man. Albert, thank you banget udah mau ngobrol-ngobrol sama kita. Gue perlu lo ngomong bebaskan suaramu bareng-bareng, oke? Let's go. 1, 2, 3, bebaskan suaramu. Thanks banget, Bet. Lebih dari 1000 senja kita telah bersama dalam kedamaian cinta. Kamu aku kita takkan mampu berjauh-jauhan. Kamu dan aku satu. Selalu terbuai dirimu bagai canduku. Baby, I want you more. Ku kacupkan dirimu, walau kata dirimu genggam jemarimu. I'll never let you go. Hanyalah dirimu, takkan mampu ku sendiri tanpa kau di sisi. Tetap abadi.